Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPN SPI berikutnya, pertama saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil lolos untuk mengikuti tes SKB ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini supaya bisa terus berkembang ya bagi teman-teman semua. Lanjut kita ke soal yang pertama. Perjanjian yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada saat ibadah umroh dengan kafir Quraisy yaitu A. Perjanjian Al-Umariyah, B. Perjanjian Fatu Mekah, C. Perjanjian Aqobah pertama, D. Perjanjian Aqobah kedua, dan E. Perjanjian Hudaybiyah. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah yang E ya, Perjanjian Hudaybiyah. Nah, di mana Perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah perjanjian ya yang diadakan di wilayah Hudaybiyah. Nah, yang pada saat itu umat muslim pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat gitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun karena saat itu kaum kafir Quraisy di Mekah sangat anti gitu dengan muslim di Madinah ya, terkait kekalahannya dalam perang Khandaq ya. Maka sejak saat itu Mekah tertutup untuk kaum muslim. Nah, singkat ceritanya itu karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari peperangan di Mekah ya, karena Mekah adalah tempat suci. Pada saat itulah Rasulullah melakukan diplomasi dengan kafir Quraisy dan akhirnya kaum kafir Quraisy itu menyetujui ya atas diplomasi yang diajukan Rasulullah. Nah, adapun perwakilan dari kafir Quraisy itu sendiri adalah Suhail bin Amru ya. Nah, isi dari perjanjian tersebut itu sendiri adalah tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun ya. Jadi dalam 10 tahun itu kaum muslim di Yastrib dan kafir Quraisy di Mekah tidak untuk berperang ya. Nah, siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas ya, jadi bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Nah, poin ini sangat menguntungkan kafir Quraisy ya. Terus ada lagi, tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Nah, jadi Rasulullah itu pada saat itu kembali ke Yastrib dan untuk tahun depannya itu diberikan waktu 3 hari ya untuk melaksanakan tawaf. Selanjutnya di soal nomor 2. Demi menghindari perang saudara, maka Khalifah Hasan bin Ali melakukan perjanjian dengan A. Muawiyah, B. Kaum kafir Quraisy, C. Bani Yastrib, D. Kaum Fandak, dan E. Kaum Muhajirin. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya, Muawiyah ya. Nah, di mana Hasan bin Ali itu adalah seorang putra dari Khalifah bin Ali bin Abi Thalib ya. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib telah wafat, maka tahta kekhalifahan itu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali ya. Nah, atas kemauan dari kaum muslim yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebelumnya dan mengangkat Hasan bin Ali menjadi khalifah gitu ya. Nah, buntut dari perang Siffin, untuk perang Siffin mungkin teman-teman sendiri sudah pada tahu ya sejarah dari perang Siffin. Nah, buntut dari perang Siffin itu masih terjadi ya kala itu walaupun sudah diadakan perundingan. Tetap saja umat muslim terpecah, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Hasan bin Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah ya. Nah, singkatnya itu pada 3 bulan kepemimpinan Hasan bin Ali,
demi mempersatukan umat muslim dan menghindari perang saudara sesama muslim ya. Maka Hasan bin Ali pun melakukan perjanjian dengan Muawiyah. Adapun isi perjanjiannya itu adalah Hasan bersedia mengakui kekhalifahan Muawiyah dengan beberapa syarat, di antaranya A. Muawiyah tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang dulunya mendukung Hasan, serta Muawiyah mau memaafkan dan menjamin keselamatan mereka. Jadi penjaminan keselamatan ya untuk umat muslim yang sebelumnya itu mendukung Ali bin Abi Thalib dan mendukung Hasan ya. Nah, terus kursi kekhalifahan setelah Muawiyah harus diserahkan kepada pilihan umat, bukan diwariskan kepada keturunannya. Nah, untuk tahta kekhalifahan itu dipilih secara demokratis ya, tidak secara monarki gitu. Lanjut, pajak dari Akhwaj, salah satu distrik Persia, diperuntukkan bagi Hasan. Jadi pajak penghasilan dari Persia itu diperuntukkan untuk Hasan ya, Hasan bin Ali. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Al-Ahad Al-Umariyah, salah satu perjanjian untuk memperluas wilayah kekuasaan umat muslim yang dilakukan oleh A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan, dan E. Abu Bakar Shiddiq. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang B ya, Umar bin Khattab. Nah, di mana perjanjian Umar itu sendiri terjadi kala itu ya, umat muslim dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Nah, pada saat kepemimpinan beliau itu banyak sekali mendapatkan kemajuan dan memperluas wilayah. Salah satunya yaitu Yerusalem ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu. Nah, pada saat itu Khalifah Umar memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya dan Amr bin As untuk mengepung kota Yerusalem yang kala itu kota Yerusalem ada di bawah pimpinan kerajaan Bizantium. Nah, singkatnya itu kota tersebut berhasil ditaklukkan ya. Akan tetapi kerajaan Bizantium itu mengutus uskup Soparinus ya untuk melakukan diplomasi dengan Amr bin As dan Khalid bin Walid ya. Nah, dan uskup tersebut atas permintaan Raja Bizantium pada saat itu tidak mau menyerahkan kepemimpinan Yerusalem itu kepada Khalid bin Walid dan Amr bin As ya, tetapi ingin menyerahkannya langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab gitu. Nah, singkat cerita Umar bin Khattab pun datang ke Yerusalem dengan menemui uskup tersebut ya, dan uskup tersebut menyerahkan kota Yerusalem dengan beberapa syarat gitu, yang kemudian disebutlah dengan perjanjian Umar ya, atau disebut juga dengan Al-Ahad Al-Umariyah gitu ya. Isi pokok dari perjanjian tersebut itu sendiri adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar, Amirul Mukminin, kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta, gereja-gereja, salib-salib, orang-orang yang lemah, dan mereka tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Terus tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terancam dan diusir dari Yerusalem, dan orang-orang Yahudi tidak akan tinggal bersama mereka di Yerusalem ya. Nah, terus ada lagi, penduduk Yerusalem diwajibkan membayar pajak sebagaimana penduduk kota-kota lainnya. Mereka juga harus mengeluarkan orang-orang Bizantium dan para perampok. Orang-orang Yerusalem yang ingin tetap tinggal di wilayah Bizantium, mereka boleh membawa barang-barang dan salib-salib mereka. Terus mereka dijamin aman sampai mereka tiba di wilayah Bizantium. Setelah itu mereka pun masih diperbolehkan kembali lagi ke Yerusalem jika ingin berkumpul dengan keluarga mereka. Namun mereka wajib membayar pajak sebagaimana penduduk lainnya ya. Nah, lanjut kita ke soal nomor 4 ya. Pada saat perang Abwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian
dengan salah satu kaum di wilayah Abwa, yaitu A. Bani Damrah, B. Bani Ailah, C. Bani Jarba, D. Bani Adarjud, dan E. Bani Haibar. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Bani Damrah. Nah, di mana pada saat itu teman-teman pasti sudah tahu ya tentang perang Abwa atau perang Wadan, yang di mana perang tersebut terjadi di wilayah Abwa ya. Nah, singkatnya itu di wilayah Wadan itu kan dihuni oleh Bani Damrah ya, yang mendukung kepada kafir Quraisy. Nah, pada awalnya pada saat itu Bani Damrah pun tersudut dan telah berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslim ya yang sedang berperang di Abwa. Nah, singkatnya itu hingga pada akhirnya pimpinan Bani Damrah yaitu Amar ad-Damrah itu melakukan negosiasi ya dan melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Nah, di mana perjanjian Rasulullah dengan Bani Damrah itu sendiri adalah, surat ini adalah dari Muhammad Rasulullah mengenai Bani Damrah, yang mana ia atau Muhammad jaga keselamatan dan keamanan dari nyawa dan harta mereka. Mereka dapat meminta bantuan dari pihak muslim kecuali bila mereka menentang agama Allah. Diharapkan bagi mereka untuk membantu Nabi bila dimintai bantuan ya. Jadi inti dari perjanjian Rasulullah dengan Bani Damrah itu adalah saling bekerja sama ya, dan tidak untuk saling menyerang gitu. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Sebagai bentuk kebijaksanaan dan toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan perjanjian dengan umat Kristen, yaitu A. Kaum Najran, B. Kaum Damrah, C. Kaum Juhainah, D. Kaum Taima, dan E. Kaum kafir Quraisy. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, kaum Najran ya. Nah, di mana kaum Najran itu sendiri adalah penganut agama Kristen ya. Suatu ketika diriwayatkan Rasulullah itu mengundang kaum Najran ya, yang datang mengundang kaum Najran untuk datang gitu ke Madinah, dan kemudian sekelompok orang-orang dari Najran itu datang memenuhi undangan Rasulullah, dan Rasulullah menyambut mereka itu dengan sangat baik ya. Nah, singkatnya itu Rasulullah mengajak diskusi kepada orang-orang perwakilan dari Najran, yang pada intinya itu mengajak untuk memeluk Islam gitu. Akan tetapi kaum Najran menolak ajakan Rasulullah tersebut ya, dan tetap kepada kepercayaannya yaitu agama Kristen kala itu yang dianut oleh kaum Najran ya. Akan tetapi diskusi tersebut akhirnya menemukan titik terang gitu, yang mana kaum Najran bersedia tunduk terhadap Rasul ya, akan tetapi tidak akan memeluk Islam gitu. Nah, dengan kebijaksanaan dan toleransi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang wajib kita contoh, akhirnya dibuatlah kesepakatan gitu, di mana kesepakatan tersebut adalah mereka sepakat membayar jizyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar 2.000 hullah setiap tahunnya, 1.000 pada bulan Rajab dan 1.000 lagi pada bulan Safar. Terus Rasulullah memberikan perlindungan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka diberi kebebasan mutlak untuk menjalankan agamanya. Terus ada mereka meminta agar beliau mengirimkan seseorang penjaga keamanan di daerah mereka. Nah, yang pada akhirnya tugas tersebut diberikan kepada Abu Ubaidah ya bin Al-Jarrah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi sedekah dan jizyah dari kaum itu sendiri ya. Ya, mungkin itu saja pembahasan soal di video kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.